Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, eh, pertama-tama senang sekali rasanya buat saya eh, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada mata kuliah metodologi penelitian di kelas S3 konsentrasi ekonomi syariah ini. Saya sebelumnya sudah koordinasi dengan Prof. Anton terkait dengan desain mata kuliah ini dan beliau menyerahkan sepenuhnya ya proses perkuliahan di mata kuliah ini kepada saya. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini sebagai pemanasan saya akan menyampaikan silabus metodologi penelitian di ekonomi syariah. Kemudian di akhir saya jelaskan teknis perkuliahannya ya seperti biasa. Sebagai gambaran secara umum teknis perkuliahan sama seperti semester kemarin ketika kita ketemu di mata kuliah SDM ya. Namun pada mata kuliah ini mungkin di awal-awal pertemuan saya akan lebih banyak mengisi materi. Nah, selanjutnya pembahasan akan lebih banyak difokuskan pada pembahasan materi proposal riset atau proposal disertasi. Nanti saya jelaskan kemudian. Sekali lagi saya senang sekali rasanya bisa mengampu mata kuliah ini. Ini sudah kali ketiga ya, sudah tahun ketiga, sudah tiga angkatan saya mengampu metodologi penelitian di S3 Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah. Mudah-mudahan ya ketemu saya lagi tidak atau bukan menjadi musibah bagi Bapak Ibu sekalian ya. Oh ya, terkait dengan nilai di SDM belum saya serahkan ke Pasca. Insya Allah dalam waktu dekat saya serahkan dan insya Allah nilainya baik semua gitu ya, sangat baik semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kali ini mencoba membuat materi menggunakan aplikasi seperti ini dan alhamdulillah nyaman ya. Sehingga nanti ke depan materi-materi dari saya akan disampaikan dalam bentuk PowerPoint yang ada rekaman suaranya ya. Kalau sebelumnya di ESDM saya lebih banyak menggunakan rekaman suara saja. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan metodologi penelitian ya, metodologi penelitian, mata kuliah metodologi penelitian ini seperti biasa ya, karena kalau di level S3 berarti Bapak Ibu sudah setidaknya 2 kali mendapat mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi secara umum mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai metodologi penelitian di bidang ilmu ekonomi syariah ya. Walaupun secara umum metodologi penelitian itu hampir sama ya di bidang ekonomi, tapi saya tulis di sini spesifik untuk ekonomi syariah walaupun pendekatannya secara umum sama ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, untuk konsentrasi ekonomi syariah memang metodologi penelitian yang digunakan itu diarahkan pada metodologi penelitian kuantitatif ya. Jadi di mata kuliah ini saya lebih banyak atau hampir semua pembahasan mata kuliah metodologi penelitian di ekonomi syariah itu memang diarahkan pada penelitian kuantitatif. Nah, yang menjadi referent person atau orang yang menjadi referensi, ahli yang menjadi referensi di ekonomi syariah tentunya Pak Anton. Dan Pak Anton sudah berdiskusi dengan saya bahwa di konsentrasi ekonomi syariah memang diarahkan untuk penelitian kuantitatif ya, secara kuantitatif. Ini juga linear sebenarnya dengan
kebanyakan background dari Bapak Ibu sekalian, karena setahu saya Bapak Ibu sekalian memang S2, background S2-nya kebanyakan dari ekonomi secara umum ya. Namun demikian sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa metode yang digunakan di ekonomi syariah menggunakan metode kualitatif. Tapi mainstream utama ya, mainstream di ekonomi syariah, terutama di ekonomi, itu memang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berbeda misalkan jika di HES ya, itu memang lebih banyak karena normatif yuridis, itu lebih banyak menggunakan penelitian kualitatif. Jadi sekali lagi, untuk konsentrasi ES ekonomi syariah, saya diskusi dengan Pak Anton, itu diarahkan untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam disertasinya ya. Lebih lanjut nanti bisa didiskusikan dengan Pak Anton, dan Pak Anton menyampaikan ke saya bahwa Bapak Ibu juga ketemu dengan Pak Anton di mata kuliah lain ya. Saya lupa mata kuliahnya apa. Jadi nanti silahkan didiskusikan dengan Pak Anton. Karena kebijakan secara umum kalau di AS itu lebih banyak ditentukan ya oleh Prof. Anton. Jadi itu sebagai pengantar, sekali lagi mata kuliah ini seperti biasa akan membahas metodologi penelitian, terutama metodologi penelitian kuantitatif ya di bidang ilmu ekonomi syariah atau ilmu ekonomi secara umum. Namun demikian mungkin nanti levelnya atau tingkatannya agak sedikit berbeda ya dengan metode penelitian di level S1 ataupun S2. Sama seperti metode mata kuliah metode penelitian D1, D2 ya, mata kuliah ini membahas mengenai dasar-dasar penelitian ilmiah ya. Jadi nanti kita diskusikan apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah, ciri-ciri penelitian ilmiah, etika dalam research dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti kita mendiskusikan mengenai masalah-masalah penelitian ya, atau research problem ya. Saya tulis dalam bentuk jamak ini, masalah-masalah penelitian. Karena tentu sumber masalah dalam penelitian itu lebih dari satu. Ya. Dan ini seringkali dilupakan. Ya. Sebab itu nanti kita bahas secara mendalam. Ya. Apa sumber-sumber masalah penelitian yang dapat diangkat dalam suatu penelitian. Kemudian kita akan mendiskusikan mengenai data awal. Ya. Data awal itu bisa berupa wawancara, bisa berupa data sekunder, ya, bisa berupa telaah jurnal dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita diskusikan mengenai pendefinisian masalah atau perumusan masalah. Ya. Kemudian kita bahas mengenai kerangka teoritis, ya, atau theoretical background. Ya. Kerangka teoritis atau theoretical background. Ini tentu berbeda misalkan dengan istilah yang banyak digunakan di penelitian kualitatif ya. Di penelitian kualitatif biasa menggunakan istilah rerangka atau kerangka berpikir. Nah, di kualitatif kita menggunakan di kuantitatif kita menggunakan rerangka atau kerangka teoritis. Tentu ini istilah berbeda ini mengandung makna filosofis yang berbeda. Nanti saya jelaskan kemudian. Kemudian dalam penelitian kuantitatif tentu ada yang dimaksud dengan hipotesis. Ya. Di penelitian kualitatif itu istilahnya bukan hipotesis tapi preposisi. Nah ini berbeda juga ya. Ini nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan hipotesis dan bagaimana mengenerate hipotesis dan bagaimana mengembangkan hipotesis. Makanya saya tulis itu pengembangan hipotesis. Nah, generating the hypothesis. Kemudian
pembahasan itu masuk ke dalam desain penelitian. Desain penelitian dibahas mengenai metode pengumpulan datanya seperti apa, ya. Kemudian dibahas mengenai apa itu populasi, apa itu sampel dan sampling. Ada populasi, ada sampel dan sampling. Itu 3 istilah yang berbeda. Kemudian analisis data dan interpretasi data. Ya. Tentu analisis data di penelitian kuantitatif itu lebih banyak menggunakan analisa statistika. Ya. Tentu analisa statistika dalam penelitian kuantitatif itu sifatnya atau fungsinya itu sebagai tools, sebagai alat, ya. Sebagai alat analisis. Berbeda dengan penelitian kualitatif, ya. Penelitian kuantitatif, alat analisis yang digunakan adalah statistika. Makanya kemudian selalu dikatakan bahwa penelitian, selalu diklaim bahwa penelitian kuantitatif itu bersifat lebih objektif karena pisau analisisnya adalah statistika. Walaupun itu pro kontra ya, nanti kita bahas. Kemudian kita bahas juga interpretasi data. Nah, ini penting ya. Jadi hasil analisis data itu harus dapat diinterpretasikan, ya, hasilnya. Dan terakhir di mata kuliah ini kita akan membahas draft proposal penelitian yang disiapkan untuk disertasi Bapak Ibu. Jadi desain awalnya atau desain di mata kuliah ini karena Bapak Ibu di S1 dan S2 tentu sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian, dan pada dasarnya fungsi metode penelitian di level S3, ya, saya diskusi dengan Kaprodi yang sekarang dan Kaprodi yang sebelumnya bahwa diusahakan output dari mata kuliah metodologi penelitian ini minimal menghasilkan draft awal untuk proposal disertasi. Sehingga saya mendesain mata kuliah ini, karena mata kuliahnya metodologi penelitian, tentu saya akan memberikan materi-materi, menguatkan, mengingatkan kembali, merefresh apa yang sudah Bapak Ibu pahami mengenai metode penelitian. Tapi yang utamanya setelah itu Bapak Ibu saya minta untuk mulai membuat draft awal proposal disertasi. Nah, berdasarkan pengalaman memang ada kebingungan ya di antara mahasiswa di ES terkait dengan ruang lingkup penelitian ES ini. Ya. Kalau kita anggap ekonomi itu sebagai rumah besar, maka ruang lingkupnya bisa misalkan membahas mengenai economics, ya, ilmu ekonomi yang di dalamnya ada ilmu ekonomi mikro dan makro, kemudian ada akuntansi, ada juga ilmu manajemen atau bisnis misalkan. Kalau kita menganggap bahwa ekonomi itu sebagai rumah yang besar, ya, definisi luasnya seperti itu. Tapi kalau kita definisikan secara sempit, ya, ekonomi itu ya ekonomika, economics. Maka ruang lingkupnya tidak jauh itu dari pembahasan mikroeconomics dan makroeconomics. Ekonomika mikro dan ekonomika makro. Nah, ini memang belum ada batasan yang tegas ya, terkait dengan ruang lingkup disertasi di ekonomi syariah. Ya. Di angkatan-angkatan sebelumnya ada yang membahas mikro, ada yang membahas makro. Tentu ini economics, dalam ranah economics. Tapi ada juga yang meneliti mengenai manajemennya, ada yang meneliti, ya manajemen termasuk keuangan ya. Banyak yang meneliti mengenai manajemen keuangan syariah, ya. Misalkan Dr. Yoyo ya, sudah lulus itu membahas mengenai saham syariah.
Kemudian ada juga yang membahas mengenai MSDM syariah, ya. Nah, yang akuntansi, Bapak Ibu background akuntansi banyak di kelas ini. Saya memang belum belum apa ya, belum menemukan, mungkin saya kelewat aja gitu di angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, pertanyaan apakah ekonomi itu dipersepsikan sebagai rumah besar yang di dalamnya ada ilmu ekonomika, akuntansi dan manajemen, ataukah ekonomi itu dianggap sebagai apa dalam batasan sempit. Yang dimaksud dengan ekonomi itu adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Itu memang belum jelas. Oleh sebab itu, supaya tidak ada masalah ke depannya dan tema penelitiannya itu disetujui oleh dosen pembimbing akademik Bapak Ibu sekalian, maka nanti sebelum menyusun draft proposal disertasi, itu saya minta Bapak Ibu berkonsultasi dulu dengan Pak Anton, ya, mengenai tema-tema penelitian di ekonomi syariah. Apakah akuntansi boleh diterima? Apakah yang manajemen, misalkan manajemen keuangan syariah, boleh? Ya, tema MKS, manajemen keuangan syariah boleh diteliti di disertasi? Atau hanya terkait dengan mikro ilmu ekonomi, ya, mikro dan makro. Nah, itu sebelum menyusun draft proposal disertasi itu saya minta Bapak Ibu berdiskusi dengan Prof Anton lah dulu minimal, ya. Jadi saya tidak punya saya tidak punya kewenangan yang cukup untuk menentukan, oh silakan saja, mau manajemen, mau akuntansi, mau ilmu ekonomi silakan. Itu bisa di ES, ya, diperbolehkan di ES. Atau misalkan saya bilang ES itu hanya mikro dan makro. Itu saya tidak punya kewenangan terkait dengan itu, ya. Karena saya juga tidak mempunyai bimbingan akademik di S3, ya. Home base saya di S1. Saya dosen home base S1. Sebab itu nanti saya minta Bapak Ibu berkonsultasi dengan Prof Anton. Tapi sebelum sampai ke sana, nah saya akan lebih banyak mengisi materi mengenai metodologi penelitiannya. Jadi di awal-awal perkuliahan 5, 6 atau 7 pertemuan, saya akan banyak menyampaikan materi mengenai metodologi penelitian, ya, menguatkan, merefresh kembali pemahaman Bapak Ibu terkait dengan metodologi penelitian. Nah, setelah itu Bapak Ibu berdiskusi dengan Prof Anton terkait dengan tema-tema ruang lingkup penelitian ES, disertasi ES, ya. Jika sudah disetujui oleh Pak Anton minimal, tidak usah perlu dulu ke pembimbing akademik. Silakan Bapak Ibu menyusun draft proposal, ya, dan draft proposal itu kemudian diseminarkan di kelas ini, ya, diseminarkan di kelas ini. Nanti saya, ya, dan teman-teman yang lain kemudian akan memberikan masukan, memberikan saran, kritik, pertanyaan terkait dengan draft proposal yang sudah dibuat. Jadi sekali lagi 5, 6, 7 pertemuan nanti kita lihat waktunya. Saya akan lebih banyak mengisi materi mengenai metodologi penelitiannya. Kemudian saya persilakan Bapak Ibu berkonsultasi dengan Pak Anton terkait dengan ruang lingkup penelitian disertasi ES. Ya, kalau sudah diizinkan oleh Pak Anton, saya kasih misalkan waktu 2 minggu atau 2 minggu lah ya paling lama supaya tidak terlalu lama untuk menyusun draft proposal disertasi. Ya, tentu kalau proposal disertasi di dalamnya ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka atau landasan teoritis, dan kemudian sampai pada metodologi penelitian. Nah, itu yang nanti Bapak Ibu seminarkan, dan tentunya nanti akan kita bahas, ya, baik dari aspek metodologinya maupun dari aspek materi atau teorinya. Jadi itu gambaran mata kuliah ini 1 semester ke depan. Sekali lagi output yang diharapkan dari pengelola dari program studi adalah minimal punya draft, ya, draft kasar lah, kira-kira draft awal untuk proposal disertasi Bapak Ibu, ya, supaya nanti studinya lebih cepat. Karena biasanya yang buat lama sekolah S3 itu, ya, yang membuat lama masa studi Bapak Ibu kuliah S3 itu adalah ketika sudah selesai mengambil mata kuliah. Seolah-olah sudah lulus, ya,
lalu abai untuk menyusul proposal disertasi. Waktu berjalan akhirnya masa studinya lama. Oleh sebab itu di semester 3 ini akan saya paksa, ya, akan saya paksa dan akan saya wajibkan nanti di tengah semester atau tengah semester lebih ya menjelang akhir perkuliahan untuk Bapak Ibu menyusun draft proposal disertasi ya sebagai bentuk tugas. Tapi hati-hati, tugas ini jangan hanya tugas untuk memenuhi prasyarat, memenuhi syarat kelulusan mata kuliah ini, tapi lebih dari itu saya harapkan proposal disertasi yang disusun itu betul-betul ya itu dilanjutkan di eh, proses selanjutnya sehingga Bapak Ibu tidak menyusun dua proposal yang berbeda ya, proposal tugas mata kuliah dan proposal nanti yang beneran. Tidak seperti itu. Ya, ini sekali lagi sebagai cara untuk memaksa Bapak Ibu membuat draft proposal awal yang nantinya menjadi cikal bakal proposal disertasi. Itu harapan saya, gitu ya. Dan harapan prodi tentunya supaya kuliahnya bisa lebih cepat. Jadi itu deskripsi mata kuliah ini, kemudian tujuan mata kuliah ya memiliki kemampuan memahami, menganalisis berbagai metode penelitian di bidang ilmu ekonomi syariah, memiliki kemampuan memahami, memetakan berbagai tema penelitian ekonomi syariah. Ya, tema-tema penelitian ekonomi syariah silahkan digali ya. Saya fokus di metodenya. Ya, silahkan digali itu tentu dari banyak sumber ya. Tentu saya harapkan Bapak Ibu mulai banyak, apalagi level S3 ini. Mulai dari sekarang sudah harus banyak membaca jurnal-jurnal, ya, artikel-artikel hasil penelitian di bidang ekonomi syariah. Ya, jadi empirical research, ya, lebih banyak membaca hasil-hasil penelitian empiris, ya, di bidang ekonomi syariah. Tentu ya banyak jurnal tersedia sekarang, ya, secara online dan itu open source ya, open source boleh di-download ya gratisan, free. Dan yang ketiga, sekali lagi tujuan akhir mata kuliah ini adalah memiliki kemampuan merancang penelitian ekonomi syariah dalam bentuk proposal penelitian. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa persyaratan kelas itu ada diskusi kelas ya. Di sini mahasiswa, saya tulis mahasiswa diminta untuk membaca semua bahan bacaan wajib untuk setiap sesi dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelas. Jadi ketika membahas metodologi penelitian, ya, nanti saya akan sampaikan materinya, saya akan sampaikan sumber bacaannya. Silakan Bapak Ibu baca, silakan Bapak Ibu simak baik-baik materi yang saya sampaikan. Nanti seperti biasa, ya, materi yang saya sampaikan akan saya upload 1 hari atau 2 hari sebelum perkuliahan. Ya. Jadi karena saya yang lebih banyak presentasi, lebih banyak menyampaikan materi mengenai metodologi penelitian, saya hanya minta Bapak Ibu secara serius untuk menyimak materi yang saya sampaikan melalui video. Ya. Videonya bisa nanti saya linkkan ke YouTube ya. Jadi nanti saya kasih link YouTube, Bapak Ibu buka videonya, itu berisi materi mengenai metodologi penelitian ya 4, 5, 6. Ya, kita lihat ya waktunya. 7 pertemuan saya terus yang memberi materi, nanti silahkan catat jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Dan itu bisa seperti biasa didiskusikan di WhatsApp group pada jam perkuliahan. Jadi kalau disepakati jam perkuliahan hari Sabtu jam 10.20 itu saatnya atau waktu yang saya berikan untuk Bapak Ibu membahas atau menanyakan, mendiskusikan materi yang telah saya sampaikan 1 atau 2 hari sebelumnya melalui presentasi video. Ya. Mahasiswa diminta untuk mengajukan pertanyaan sebagai bahan diskusi kelas. Ya, jika ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, ya cukup ya pertemuan kelas di sesi diskusinya, gitu ya.
Tapi yang utamanya saya minta Bapak Ibu mendengarkan dulu materi dari saya dan menanyakan hal-hal terkait dengan materi yang saya sampaikan. Mohon didengarkan dan disimak materinya karena nanti tentu pertanyaan Bapak Ibu akan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Ya, pertanyaan-pertanyaan di luar materi yang saya sampaikan itu tidak akan saya respon ya. Karena step by step saya menyampaikan materinya. Nah, yang kedua adalah ya persyaratan kelas ada diskusi ya. Yang kedua adalah adanya proposal penelitian. Pada pertengahan atau menjelang akhir perkuliahan mahasiswa diwajibkan untuk membuat rancangan penelitian. Jadi ini wajib sifatnya ya. Tentu ya, tidak ada proposal, tidak ada nilai. Begitulah kira-kira ya. Salah nilai mah gampang Bapak Ibu ya. Ini jadikan kebutuhan ya, kebutuhan buat Bapak Ibu sendiri terutama karena ini proposal penelitian ya. Serius mengerjakan proposal penelitiannya untuk sebagai embrio untuk disertasi. Nah, rancangan penelitian ini seperti biasa ya, ada latar belakang penelitian, bukan latar belakang masalah. Latar belakang penelitian itu ya permasalahan, bukan latar belakang masalah ya. Jadi proposal penelitian itu ada latar belakang penelitiannya apa, ya, masalah penelitiannya apa, kemudian tinjauan pustaka dan metode penelitian. Jadi secara umum 3 bab itu ya. 1 pendahuluan, 2 tinjauan pustaka, landasan teoritis, dan ketiga metode penelitian. Nah, kemudian rancangan penelitian mahasiswa diseminarkan untuk ditelaah oleh instruktur dan peserta kelas. Nah, nanti ada saya tetapkan satu waktu buat Bapak Ibu semua mengumpulkan proposal penelitian ya. Nanti kita sepakati waktunya, sudah kumpul semua. Nanti saya pilih secara acak ya. Atau nanti semua diurut untuk mempresentasikan usulan penelitiannya. Jadi masing-masing individu, masing-masing mahasiswa. Ya. Nanti kita atur jadwalnya. Siapa duluan? Ya, Bapak Ibu kemudian mengupload PowerPoint ya, seperti ini. Video PowerPoint yang berisi suara. Dijelaskan ya, presentasikan proposalnya dan pada kelas sesi diskusi ya, saya dan teman-teman akan memberikan masukan, saran, kritik atau pertanyaan terhadap draft proposal yang sudah Bapak Ibu buat. Harapannya ya minimal setengah matang lah ya. Setengah matang di akhir perkuliahan ini Bapak Ibu sudah memiliki gambaran, memiliki draft proposal disertasi. Kemudian ujian, Bapak Ibu ya, ujian seperti di mata kuliah semester lalu nanti kita diskusikan. Tapi untuk semester ini sepertinya, untuk mata kuliah ini sepertinya saya akan mengadakan ujian sekali di akhir perkuliahan. Ya, saya akan mengadakan ujian akhir semester. Dan ujian dilaksanakan secara tertulis ya, tidak lisan tapi tertulis. Kalau lisan terlalu lama satu-satu. Nah, ujiannya dilaksanakan secara tertulis. Saya rencanakan 1 kali ujian, ya, ujian akhir semester saja. Nah, kemudian sumber bacaan, ya, utamanya saya sudah diskusi lagi-lagi dengan Pak Anton dan saya selalu koordinasi dengan Pak Anton. Arahan Pak Anton menggunakan bukunya Uma Sekaran dan Roger Bugi, ya, yang nomor 2 tuh, Research Method for Business Skill Building Approach, edisi ke-7. Itu buku utama yang menjadi acuan di mata kuliah ini dan dilengkapi dengan bukunya dari Creswell ya. Tahun 2014, judulnya Research Design, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method Approach. Jadi di Creswell itu lebih banyak membandingkan mengenai kuantitatif dan kualitatif metode serta mixed method ya. Walaupun pada dasarnya walaupun mixed method ya, dalam pandangan saya itu tidak benar-benar mix.
pasti ada yang lebih dominan, kualitatifnya atau kuantitatif. Tidak bisa betul-betul mix. Kenapa demikian? Karena nanti kita bahas ya. Karena penelitian kualitatif dan kuantitatif menggunakan dasar logik, dasar filosofis yang berbeda. Ya, tidak dengan mudah dua-duanya dapat dimix. Kalaupun dapat dimix, ada yang utama dan lainnya sebagai pelengkap. Tidak betul-betul mix dalam posisi yang setara. Nanti itu kita diskusikan ya. Apa sesungguhnya perbedaan filosofis antara qualitative research dan quantitative research. Jadi itu buku utama yang dipakai dari Umas Karan. Yang kedua menggunakan bukunya dari Creswell. Itu sebagai suplemen aja, sebagai sumber bacaan. Saya nanti akan banyak memberikan materi dari sumber buku Umas Karan. Nanti saya buat PowerPoint dan saya jelaskan PowerPoint itu menggunakan video seperti ini. Nah, penilaian partisipasi kelas 20%, resume integratif ya, resume itu keaktifan lah ya. Ini saya belum keaktifan dalam bentuk pertanyaan 20%, proposal penelitian 40% ya. Saya kasih porsi yang lebih besar ini untuk proposal penelitian karena memang tujuan akhirnya adalah draft proposal. Yang terakhir adalah ujian akhir semester 20%. Jadi Bapak Ibu sekalian ini ya unsur normatif dari penilaian. Tapi tentulah masalah nilai nggak usah khawatir ya. Baik semuanya, sangat baik semuanya. Nah, itu nggak masalah. Yang penting sekali lagi ikuti prosesnya di mata kuliah ini. Ayo sama-sama kita belajar ya, sama-sama kita belajar. Karena pada dasarnya kalau dosen di S3 itu ya bukan dosen ya, instruktur lah kira-kira, tutor lah. Ya. Nanti Bapak Ibu lulus juga jadi dokter sama saya itu. Cuma saya duluan aja gitu bedanya. Saya pikir itu sebagai pemanasan Bapak Ibu. Jadi video ini saya buat hari Jumat sore. Nanti malam saya share di grup dan besok 10.20 silahkan komentari atau silahkan tanyakan jika ada hal-hal yang belum jelas. Ya jika sudah jelas semuanya ya kita tidak ada perkuliahan atau tidak ada sesi diskusi. Ya, kuliahnya lewat video seperti ini. Nah, minggu depan saya mulai masuk ke materi. Nanti materi sepenuhnya saya yang buat ya. Dan seperti biasa saya upload di hari Jumat sore atau hari Kamis ya. Gimana sempatnya selesainya saya buat materi. Nanti di hari Sabtu di jam perkuliahan silahkan kita saling berdiskusi ya. Dan diskusinya tidak selalu ditanyakan ke saya ya. Nanti teman-teman ngasih masukan juga silahkan ya, ngasih pandangan, ngasih saran juga silahkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu gambaran mata kuliah dan teknis perkuliahan. Sekali lagi saya review. Jadi mata kuliah metodologi penelitian ini di bagian awal saya akan menguatkan, merefresh kembali. Ya, saya memberikan materi mengenai metodologi penelitian di bidang ilmu ekonomi, bisnis, syariah, kira-kira begitu. Kemudian nanti setelah materi metodologinya saya anggap cukup untuk penguatan, untuk refresh kembali kalau sudah fresh. Nah, saya tugaskan Bapak Ibu untuk membuat usulan penelitian yang tentunya batasan-batasan tema-tema penelitiannya mohon didiskusikan dengan Prof. Anton. Kalau sudah ada ACC dengan Prof. Anton silahkan membuat ya, draft proposal. Nanti kalau sudah selesai saya tentukan waktu untuk semua Bapak Ibu mengumpulkan draft proposalnya. Setelah itu nanti kita seminarkan di bagian akhir perkuliahan. Ya, masing-masing draft proposal itu diseminarkan, dipresentasikan untuk kemudian kita review, kita kasih saran, kita kasih masukan bersama-sama. Tentunya bukan dalam arti untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling menyempurnakan draft proposal masing-masing. Ini sebagai pemanasan Bapak Ibu untuk kuliah minggu ini. Jadi materinya minggu ini hanya penjelasan silabus dan teknis perkuliahan dan perkenalan. Ya, perkenalan ulang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, silahkan didiskusikan esok hari
di hari Sabtu jam 10.40 di grup WhatsApp. Seperti biasa, teknis diskusi di grup WhatsApp. Saya akan buka sesi diskusinya. Silakan Bapak Ibu bertanya menggunakan pesan teks, ya, sebutkan nama, kemudian pertanyaan menggunakan pesan teks. Nanti saya respon, saya jawab dengan pesan suara. Seperti biasa begitu ya di semester kemarin. Saya nggak tahu kalau metode Bapak Ibu kuliah dengan Prof. Nana, saya nggak tahu. Ya, setengah semester dengan saya seperti itu kan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan senang bisa punya kesempatan mengampu mata kuliah ini. Ya. Terima kasih, sehat selalu Bapak Ibu. Ya. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.